Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, jemaat dimanapun Anda ada. Teringat ketika Yesus ada di atas dunia, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada kami, bila mana hal itu akan terjadi, dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus menjawab mereka di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 mulai ayat yang 10, dia katakan begini. Dia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Itulah merupakan salah satu bagian yang disampaikan Yesus kepada murid-murid ketika mereka hendak mengetahui bila mana hal itu akan terjadi dan apa tanda kesudahan dunia. Yesus berkata akan terjadi wabah, akan terjadi bala sampar di mana-mana. Dan tentunya hal ini membuat banyak orang terkejut, menjadi takut dan bingung untuk menghadapi situasi tersebut. Dan kita tahu bersama, pada kesempatan ini, di mana-mana di dunia ini, wabah corona sementara melanda dunia. Dan bahkan sudah mencapai sampai kurang lebih 200 negara di dunia. Dan ada ribuan nyawa binasa oleh karena wabah ini. Yesus ketika ada di atas dunia, dia telah terlebih dahulu mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan terjadi wabah, penyakit sampar di mana-mana. Seorang hamba Tuhan namanya Ellen G. White, dia menuliskan dalam satu buku Kemenangan Akhir dengan judul Pertentangan yang Segera Akan Terjadi. Dia menuliskan, mengatakan bahwa iblis akan mendatangkan penyakit dan bencana hingga kota-kota yang padat penduduknya menjadi hancur dan sepi. Bahkan sekarang pun ia sedang bekerja dalam kecelakaan, baik di darat maupun di laut, dalam musibah kebakaran, baik dalam topan yang dahsyat, badai yang ganas, angin ribut, banjir, angin puyuh, gelombang pasang, gempa bumi di berbagai tempat dan dalam ribuan bentuk. Setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuayan yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara, sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan mengatakan bahwa bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Mari kita lihat, ketika kita memasuki tahun 2000 ada wabah yang dinamakan G2K. Selanjutnya ada wabah SARS, diikuti MERS. Kemudian ada flu burung, ada flu babi, ada virus Ebola, ada virus Zika, dan sekarang di tahun 2019 dan 2020 ini COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Apa yang ditulis oleh hamba Tuhan ini, bahwa ini akan semakin sering terjadi dan semakin berat. Dan peristiwa ini sementara melanda dunia dewasa ini. Yesaya 24 ayat 45 berkata, "Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi."
Kemudian penipu besar itu, iblis itu, akan meyakinkan manusia bahwa mereka yang melayani Allah lah yang menjadi penyebab semua bencana itu. Golongan yang telah membangkitkan murka surga akan menuduhkan semua kesusahan mereka itu kepada mereka yang penurutannya kepada perintah-perintah Allah. Merupakan teguran abadi kepada para pelanggar. Akan dinyatakan bahwa manusia sedang menentang Allah oleh pelanggaran Sabat hari Minggu, di mana dosa ini telah mendatangkan bencana yang tidak akan berhenti sampai pemaksaan pemeliharaan hari Minggu dipaksakan secara tegas. Dan bahwa mereka yang menyatakan tuntutan hukum yang keempat itu dengan demikian merusakkan penghormatan kepada hari Minggu adalah perusuh-perusuh manusia yang mencegah pemulihan perkenan ilahi dan kemakmuran dunia. Hamba Tuhan yang telah menuliskan ini dalam pena inspirasi yang tercatat di dalam buku Kemenangan Akhir, pertentangan yang segera akan terjadi pada halaman 620-621. Dan semua yang telah dituliskan sekarang telah digenapi. Tinggal bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ketika virus ini sementara menyebar di seluruh dunia, begitu banyaknya orang di atas dunia ini menjadi takut, menjadi bingung, menjadi frustasi. Bahkan saat ini orang-orang mulai curiga satu dengan yang lain, sehingga tidak ada lagi yang mau bertemu satu dengan lain ataupun berjabat tangan oleh karena wabah tersebut. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita saat ini lagi dilanda oleh bencana wabah tersebut, apa kata firman? Apakah ada jaminan bagi umat-umat Tuhan? Di dalam kitab Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 91 dengan judul Dalam Lindungan Allah. Firman Tuhan berkata mulai ayat yang pertama, dan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung kepadanya. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Itulah janji Tuhan. Tuhan akan melindungi umat-umatnya dari wabah yang mengerikan ini. Percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita percayakan segala kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong kehidupan saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman. Bagaimana murid-murid telah menanyakan tentang tanda kedatanganmu. Engkau telah menyampaikannya bahwa akan ada penyakit sampar di berbagai tempat. Dan puji Tuhan, kami boleh melihat akan tanda ini. Ini menandakan engkau tidak lama lagi akan datang. Dan biarlah kuasa daripada Tuhan akan melindungi